Jembatan kuning yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Bali ambruk. Nahas, peristiwa ambruknya jembatan ini terjadi ketika banyak pengguna jalan yang berada di atas jembatan tersebut. Hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tercatat ada 8 orang meninggal dunia dan 30 orang terluka akibat ambruknya jembatan ini. Informasi terbaru dari koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata menyatakan bahwa mayoritas yang menjadi korban adalah masyarakat Pemadekpura yang baru saja selesai menunaikan prosesi ibadah maturan atau sembahyang di Pura Bakung. Jembatan ini dibangun pada akhir 90-an dan kerap dijadikan objek wisata. Sebelumnya jembatan ini pernah mengalami putus tali seling. Dan untuk informasi terkini mengenai putusnya jembatan kuning di Bali, kita sudah terhubung dengan Made Sumiarta dari kelompok masyarakat penanggulangan bencana di Nusa Ceningan. Halo, selamat malam, Made Sumiarta. Selamat malam, Mbak Olivia. Ya, Pak Made, apakah bisa diupdate seperti apa situasi terakhir yang bisa disampaikan pasca ambruknya jembatan kuning? Terima kasih. Jadi situasi terakhir di TKP, di tempat ambruknya jembatan, sementara untuk pencarian korban dihentikan. Karena air laut sudah mulai pasang dan arus cukup deras. Baik, jadi proses evakuasi pada saat ini sedang dihentikan begitu Pak Made ya. Iya, Seperti betul. apa? Mungkin ada update dari angka terakhir korban tewas dan juga korban luka-luka akibat insiden ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk korban, yang meninggal itu 8 orang. Jadi semuanya dari warga lokal dari Nusa Lembongan, Desa Jenggot Batu, dan Nusa Penida. Kemudian yang luka-luka ada 38 orang dan 2 orang masih dirawat di observasi di Puskesmas Nusa Penida 2. Jadi ada 2 korban selamat yang pada saat ini mendapatkan bantuan medis begitu ya Pak, di Puskesmas? Hanya 2 Ya, saja? ada 38. Jadi yang 2 masih diobservasi 2 di masih Puskesmas. diobservasi. Sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing atau seperti apa Ya, kondisi mereka Pak? sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing karena lukanya hanya luka ringan, lecet, ataupun ada yang memang sampai dijarit begitu. Baik, Pak Made, apakah sebenarnya sudah ada keterangan resmi dari otoritas tempat mengenai apa pastinya penyebab peristiwa tersebut? Kita belum tahu penyebab pasti dari runtuhnya jembatan Lembongan Ceningan ini. Tetapi sebelum ini sudah ada dari pihak Pemda sudah menyatakan bahwa jembatan ini sudah mulai keropos memang. Itu sudah mulai kekuatan sudah mulai berkurang sehingga di ujung jembatan utara dan selatan sudah dipasang papan peringatan oleh pihak pemerintah. Baik, Pak Made, sebenarnya seperti apa keterangan dari saksi mata yang ada ataupun tim dari tim Anda yang memantau di lokasi kejadian di TKP? Apakah mungkin sesaat sebelum terjadinya ambruk jembatan memang sudah dalam kondisi kelebihan muatan atau oleng seperti itu? Memang mengingat bahwa mayoritas korban adalah umat yang melakukan sembahyang di Pura Bakung pada hari ini. Iya, kebetulan sore tadi itu ini banyak umat yang mau sembahyang di Pura Bakung. Jadi mungkin banyak kendaraan yang juga melintas di atas jembatan dan juga orang yang jalan kaki. Sehingga ini juga mungkin menjadi salah satu faktor di samping memang faktor usia dan kondisi jembatan yang juga sudah mulai keropos. Oke, Pak Made, mungkin boleh diceritakan kepada kami mungkin seperti apa sebenarnya tradisi dari festival adat yang ada hari ini. Karena menurut informasi yang kami terima seharusnya tidak ada aktivitas warga karena ada pelaksanaan nyepi segara atau nyepi laut ini. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pengguna jalan yang berada pada pukul 6 waktu setempat tadi yang menggunakan jembatan kuning pada saat terjadinya insiden nahas ini. Iya, betul. Sebenarnya puncak prosesi kemarin. Puncak prosesi ada yang namanya pekelom, maka hari ini jadi untuk di Nusa Penida baik dari yang akan maupun yang dari Nusa Penida itu penyeberangan laut itu di stop hari ini. Nah cuma tadi karena ini bukan nyebrang laut tapi dia nyebrang di atas jembatan, jadi tidak menggunakan sampan. Jadi
karena akses satu-satunya masyarakat untuk menghubungkan antara Pulau Ceningan dan Nusa Lembongan ini hanya jembatan ini. Tetapi tidak mengurangi makna Nyepi Segara itu, karena kita masyarakat tidak ada di atas laut, kita jalannya di atas jembatan. Oke, jadi hanya laut yang harusnya steril begitu ya dari aktivitas warga. Iya, Sedangkan untuk laut yang harus steril, pengguna yang jalan tidak masih boleh bisa ada menggunakan perahu, jembatan. ada speedboat, Baik. ada kapal yang nyebrang, begitu. Atau orang yang berenang tidak boleh. Baik, mungkin kita ingin tanyakan juga sedikit mengenai kondisi fisik seperti apa menurut pantauan Anda dari Jembatan Kuning. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa memang jembatan ini sudah tua, dibangunnya mungkin pada tahun 90-an dan sudah mengalami keropos dan lain sebagainya. Jembatan ini satu-satunya penghubung antara Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, pastinya trafiknya sangat tinggi. Apakah peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Kami mendapat informasi pernah ada putus seling di jembatan, tapi apakah peristiwa ambruk ini pernah dialami sebelumnya? Ya, terima kasih. Jadi untuk putus seling yang besar itu baru kali ini. Kalau putus di ujung itu pernah, mungkin sekitar tahun berapa itu ya, udah lama itu. Itu sudah diperbaiki dan waktu itu memang tidak ada korban. Yang banyak korban ya sekarang, karena ini yang putus adalah seling yang besar pemegang ataupun pengkait ini jembatan itu sendiri. Sehingga memang pada saat itu banyak ini orang yang sedang lalu lalang di tengah jembatan. Baik, Pak Made, mengingat memang pada saat ini tadi seperti yang sudah Anda sampaikan, kondisi air sedang pasang dan juga hari sudah malam. Apakah rencana untuk pelanjutan dari evakuasi korban akan dilanjutkan besok? Apakah sudah ada informasi jam berapa akan dilangsungkan kembali, dilanjutkan besok mungkin? Ya, mungkin besok pagi-pagi, kita jam 6 mungkin sudah kita akan lakukan evakuasi karena masih ada kendaraan sepeda motor yang masih tersangkut di jembatan. Kemudian kita coba mengecek, siapa tahu ada korban yang masih tergencet di bawah. Tapi tadi kita dibantu juga dari teman-teman diving itu untuk mengecek beberapa kali sementara nihil. Baik. Mungkin ada anggota keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga dan sampai saat ini belum ditemukan, Pak? Sementara tadi ya sebelum waktu saat kita evakuasi memang itu informasi kita dapatkan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan, sehingga kita lebih gencar melakukan pencarian dengan masyarakat, dengan pihak kepolisian, kemudian pihak Babinsa, perangkat desa dan seluruh komponen masyarakat tadi bahu-membahu sampai ya sementara korban seluruhnya berdasarkan informasi kehilangan dari masyarakat sudah diketemukan. Nah, saat ini belum ada informasi baru tentang masyarakat yang mungkin kehilangan pihak keluarganya. Baik, kalau begitu Pak Made Sumiarta, selamat melanjutkan tugas kembali esok hari. Kami harapkan mungkin bisa segera teratasi ya evakuasi dan proses semuanya berjalan lancar. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Made Sumiarta dari Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana Nusa Ceningan.